Assalamualaikum anak-anak hebat. Alhamdulillah ketemu lagi di tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan informasi tentang sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dan pengaruhnya terhadap masa kini. Salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyatnya adalah Sultan Iskandar Muda. Bagaimana ya perjuangan Sultan Iskandar Muda? Mari kita simak kisah Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada 1593. Di usianya yang tergolong muda, ia memperlihatkan kemampuannya dalam memimpin. Iskandar Muda sudah memimpin pasukan Aceh, memukul mundur pasukan Portugis yang mencoba mendarat di pantai Aceh. Rupanya maksud kedatangan Portugis adalah untuk mengambil alih dan memonopoli perdagangan lada di Aceh. Setahun kemudian, Iskandar Muda dinobatkan sebagai Sultan Aceh. Dirinya menggantikan pendahulunya Sultan Ali Riayat Shah yang berkuasa dari tahun 1604 sampai 1607. Sejak kecil, orang tua Iskandar Muda sudah mendidiknya dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan. Karena dia yang akan mewarisi tahta dari sang ayah, Sultan Iskandar Muda mulai pemerintahan pada 1607. Dirinya segera melakukan serangkaian tindakan angkatan laut yang memenangkan kendali atas bagian barat laut Kepulauan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mengalami masa jaya karena Sultan Iskandar Muda melakukan ekspedisi penaklukan ke daerah sekitarnya. Pada 1612, Delhi ditaklukkan, kemudian menyusul Johor pada 1613. Setahun kemudian, Bintan selanjutnya berhasil mengalahkan Pahang, Kedah, dan Nias. Wilayah kerajaan meliputi sebagian besar pantai barat dan pantai timur Sumatera. Kutaraja yang sekarang menjadi Banda Aceh merupakan bandar transito yang dapat menghubungkan perdagangan ke dunia barat. Kutaraja menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal asing dari mancanegara untuk membeli lada. 17. Aceh merupakan pusat perdagangan lada terbesar di dunia. Untuk mengusir Portugis dari Malaka, Sultan Iskandar Muda memperkuat angkatan perang Aceh, terutama angkatan laut. Beliau membangun angkatan perang dengan mempersiapkan anggota-anggota tentara yang sudah dilatih sejak muda. Musuh utama yang dihadapi Sultan Iskandar Muda adalah bangsa Portugis. Keberadaan Portugis menjadi ancaman Aceh. Sebaliknya, Portugis juga menganggap Aceh sebagai ancaman terhadap monopoli perdagangannya. Untuk itu, keduanya sering terjadi bentrokan bersenjata. Kapal Portugis yang berlayar di Selat Malaka sering diserang oleh armada Aceh. Sejak awal pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda memilih politik konfrontasi terhadap Portugis. Dirinya tidak pernah memberikan toleransi kepada kerajaan yang menjalin hubungan dengan Portugis seperti Kerajaan Johor. Berbagai peraturan dibuat Sultan Iskandar Muda dan harus ditaati oleh semua bangsa yang masuk ke Aceh. Dengan angkatan perang yang dimiliki, Sultan Iskandar Muda tidak segan untuk menumpas kekuatan asing yang ingin merebut wilayahnya. Serangan Aceh terhadap Portugis yang berada di Malaka dilakukan dari 1615 hingga 1629. Serangan pertama mengalami kegagalan, namun Sultan Iskandar Muda pantang menyerah. Serangan kedua kembali dilancarkan dan dilakukan secara besar-besaran. Pasukan Portugis terkepung dan terancam. Mereka hampir saja menyerah. Namun Portugis mendapat bantuan dari Johor, Pahang, Patani, Goa, dan India yang pernah ditaklukkan Aceh, sehingga serangan pasukan Sultan Iskandar Muda terpatahkan. Setelah mengalami kegagalan kedua, Sultan Iskandar Muda lebih fokus pada masalah-masalah dalam negeri. Dalam bidang pemerintahan, Sultan menata wilayahnya dengan membagi kerajaan berdasarkan bidang masing-masing. Sistem pemerintahan disempurnakan dan pendidikan agama menjadi prioritas di Aceh. Dalam hal perekonomian rakyat, Sultan Iskandar Muda membuat peraturan untuk menjamin kesejahteraan rakyat.
Disusun seperti dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan. Negara yang boleh masuk ke wilayah kekuasaan Aceh hanya Inggris dan Belanda dengan jangka waktu tertentu dan tunduk kepada peraturan yang berlaku di Aceh. Selat Malaka yang dikuasai Aceh menjadi jalan dagang internasional. Barang-barang ekspor Aceh adalah beras, lada, timah, emas, perak, dan rempah-rempah. Sedangkan barang impor meliputi kain dari Coromandel, porselin dan sutra dari Jepang, serta Cina dan minyak wangi dari Eropa. Banyak kapal Aceh yang juga terlibat perdagangan dan pelayaran hingga Laut Merah. Sultan Iskandar Muda berhasil membawa Aceh ke puncak kejayaan. Dirinya merupakan salah satu pemimpin yang mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada 27 September 1636, Sultan Iskandar Muda meninggal dunia di usia 43 tahun. Atas jasanya kepada negara, Sultan Iskandar Muda dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden tahun 1993. Demikian tadi kisah Sultan Iskandar Muda. Nah, sekarang kalian identifikasi ya melalui peta pikiran berikut ini. Nama tokohnya tadi siapa ya? Itu Sultan Iskandar Muda. Nah, lalu perjuangan yang dilakukan apa? Berani melawan penjajah, membangun militer yang kuat, melakukan penaklukan sehingga wilayahnya semakin luas. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami masa kejayaan. Lalu sikap yang bisa kita teladani adalah sangat gigih dalam berjuang, pandai mengatur strategi, pemberani dan pekerja keras, pantang menyerah, serta cinta tanah air dan anti penjajah. Nah, demikian tadi tentang Sultan Iskandar Muda yang mengabdikan seluruh hidupnya bagi negara dan kebesaran bangsa. Beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Sultan Iskandar Muda adalah salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan hidupnya demi kemerdekaan rakyatnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah subscribe, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.